Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini kita beri judul Mencari Anaknya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Malam itu, aku, kakak, dan ibuku, serta keponakanku sedang ngobrol di ruang tamu. Kebetulan waktu itu, kakakku yang kedua, anaknya datang ke rumah sambil makan-makan rujak. Kami bercengkrama di depan televisi. Aku berkali-kali ke dapur, mengambil sendok, dan terkadang mengambil minum. Aku mendengar suara anak ayam di belakang rumah. Tapi aku tidak menghiraukannya. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 9 malam, kakakku berpamitan kepada ibuku karena besok paginya anaknya harus sekolah. Jadi tidak boleh tidur terlalu malam. Setelah kakak dan keponakanku dijemput, rumah kami jadi sepi. Tinggal aku dan ibuku saja. "Ardi," kata ibu. "Iya bu," jawabku. "Sudah dikunci saja pintu dan jendelanya, sudah malam," kata ibu. "Iya bu," jawabku. Aku mengunci pintu dan jendela ruang tamu dan depan. Setelah itu, aku ke belakang, hendak mengunci pintu belakang, yang memang sejak dari sore pintu belakang belum dikunci. Pada saat aku akan menarik pintu, terdengar olehku suara bunyi anak ayam. Suara itu persis suara anak ayam yang kehilangan induk. "Cit, cit, cit, cit," bunyinya. Aku terdiam, mencari arah sumber suara tersebut. "Kok ada suara anak ayam ya?" pikirku dalam hati. Akhirnya, aku mengurungkan niatku mengunci pintu. Aku melangkah keluar sambil mencari sendal. Posisi belakang rumahku cukup gelap karena ada 2 pohon rambutan yang cukup besar. Tetapi di perbatasan tanah kami sudah dipagar keliling. Aku mencari-cari arah sumber anak ayam tersebut, sampai aku di bawah pohon rambutan. Aku tidak menemukan seekor anak ayam di situ. Aneh ya, suaranya lumayan keras, tapi aku tidak menemukan seekor anak ayam pun di sini, pikirku. Padahal jelas suara itu di dinding ini, pikirku lagi. Waktu itu aku hanya fokus ke arah dinding karena sumber suara berasal dari dinding, tanpa melihat ke atas dan ke samping. Dan sampai akhirnya aku memutuskan meninggalkan suara itu, walaupun masih terdengar jelas suara anak ayam tersebut. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian tadi malam kepada omku, dengan tujuan mencari tahu keberadaan anak ayam tersebut milik siapa.
Ternyata dugaanku salah. Memangnya suara itu dari mana awalnya, Ardi? Tanya Om Indra. Tidak tahu, Om. Pada saat aku ke dapur, suara itu sudah ada, berkeliaran di belakang, di bawah pohon rambutan, jelasku. Pada saat kamu mencari, kamu tidak merasakan apa-apa? Tanya Om Indra. Maksudnya, Om? Tanyaku lagi. Maksud Om, apa kamu tidak merasa bulu kuduk kamu berdiri gitu? Jelas Om Indra. Oh iya Om, terasa bulu kudukku berdiri, tapi aku tidak menghiraukannya, jelasku lagi. Begini Adi, sebetulnya yang tadi malam itu bukan anak ayam yang sedang mencari induknya. Suara ayam yang kau dengar itu sebenarnya suara perempuan yang sedang mencari anaknya, jelas Om Indra. Tapi suaranya suara anak ayam, Om? Tanyaku lagi. Iya, untungnya kamu tidak melihat ke atas, kata Om Indra. Maksudnya, Om? Aku semakin bingung. Kalau kamu melihat ke atas, kuntilanak itu ada di atas kepalamu. Dan dia pasti di pohon rambutan, kata Om Indra. Hah? Aku terkejut jadi-jadinya. Aku masih berpikir, seperti tidak masuk akalku kejadian malam itu. Ardi, antar ibu ke pasar. Ibu memanggilku minta diantar ke pasar. Iya Bu, jawabku. Om, aku antar ibu dulu ke pasar ya Om. Aku pamitan kepada Om Indra. Iya, hati-hati di jalan Ardi, kata Om Indra. Ya Om, Assalamualaikum, jawabku. Waalaikumsalam, jawab Om Indra. Keesokan malamnya, tepatnya malam Jumat Kliwon. Kebetulan aku tidur di kamar belakang. Tepatnya malam Jumat Kliwon. Kebetulan aku tidur di kamar belakang, tepat di pinggir jalan. Aku mematikan lampu, termasuk lampu yang ada di kamarku. Karena aku tidur tidak pernah menyalakan lampu. Tiba-tiba terdengar olehku suara. Kruk, 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 kruk. Suara induk ayam seperti menceker-ceker mencari makan. Aku mencoba mengintip keluar dengan membuka tirai jendela kamarku. Dari sedikit pantulan cahaya dari jalan, masih terlihat posisi jalan di samping rumahku. Aku mencoba melihat ke kanan dan ke kiri, sesekali ke bawah jendela. Tetapi tetap saja aku tidak menemukan seekor ayam pun ada di situ. Sementara suara ayam masih terdengar jelas. Akhirnya aku mengetuk kamar ibuku. Bu, panggilku. Iya, ada apa Ardi? Kok belum tidur? Tanya ibu. Bu, di sini deh Bu, ikut ke kamarku. Aku membawa ibu ke kamarku. Coba deh ibu dengar dan ibu lihat keluar, kataku. Kami berdua diam dan hening untuk mendengarkan suara induk ayam tadi. Kruk, 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 kruk. Suara induk ayam berbunyi lagi. Ibu mencoba mengintip keluar. Sebaiknya kamu tidur di kamar ibu saja ya. Kalau kamu takut, kata ibu. Ibu sudah melihat induk ayamnya, tanyaku. Sudah, ayo. Ibu menarik tanganku untuk pindah ke kamar depan. Ibu kemudian mematikan lampu. Tanpa bicara, ibu berusaha menyuruhku untuk diam. Tidak boleh berkata apapun. Coba kamu dengar suara itu, tanya ibu. Iya Bu, aku dengar, jawabku. Suara induk ayam itu sekarang berputar berkeliling rumah kita, kata ibu. Iya Bu, suaranya jelas sekali, kataku. Kamu tahu enggak, kata ibu, kenapa ibu menyuruhmu pindah ke kamar ibu, tanya ibu. Tidak, kenapa Bu, tanyaku. Kalau ada suara seperti suara induk ayam
yang seperti sedang mencari makanan. Itu sebenarnya suara kuntilanak yang sedang mencari anaknya. Jelas ibu. Atau suara genderuwo. Jelas ibu lagi. Apa bedanya bu dengan suara anak ayam yang kemarin? Tanyaku lagi. Sama saja. Kuntilanak itu kalau ingin menakuti manusia dengan cara apa saja dia lakukan, kata ibu. Oh, begitu, jawabku. Ya sudah, biarkan saja dia mondar-mandir keliling jalan, jawab ibu. Kami akhirnya tidak menghiraukan kuntilanak itu terus mondar-mandir di sepanjang jalan rumah kami. Ikuti terus lanjutan cerita horor saya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih Anda sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa subscribe. Nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.